Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Divya Dinanda dengan nomor induk mahasiswa 122223100012 dengan prodi Administrasi Niaga. Saya memiliki dosen pengampu yaitu Ibu Hania Rahmani, SPD MPD dengan nomor NIDN 0401018013. Saya di sini ingin mempresentasikan untuk ujian tengah semester 2 saya dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya di sini memiliki beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama, sejarah bahasa Indonesia dan bahasa sebagai sarana komunikasi ilmiah, tujuan dan manfaat bahasa Indonesia. Yang kedua, arti kecerdasan, fungsi dan ragam bahasa. Yang ketiga, huruf kapital, huruf miring berdasarkan EYD. Yang keempat, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Yang kelima, arti serta fungsi ragam bahasa yang ada di Indonesia. Dan yang keenam adalah penalaran karangan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia dan bahasa sebagai sarana komunikasi ilmiah, tujuan dan manfaat bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama, lahirnya bahasa Indonesia dan sastra Indonesia diwarnai oleh semangat nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan Indonesia pada awal abad ke-20. Dan yang kedua, pada Kongres Pemuda kedua tahun 1928, para pemuda Indonesia menyampaikan tekad untuk memiliki bahasa persatuan yang kemudian disepakati sebagai bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menjadi momen penting di mana pemuda Indonesia bersumpah untuk menggunakan satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, upaya ini memuncak pada proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, di mana bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi negara. Dan seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia terus berkembang sebagai alat komunikasi nasional, membentuk fondasi identitas Indonesia yang bersatu. Sastra Indonesia juga mengalami perkembangan signifikan, mencakup berbagai genre dan tema yang mencerminkan keberagaman budaya dan sosial di dalamnya. Tujuan dan manfaat bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa pemersatu masyarakat Indonesia. Artinya adalah bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa untuk berkomunikasi sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa. Maksudnya, bahasa Indonesia memungkinkan keserasian dan antara suku-suku tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan serta menjadi ciri khas untuk negara Indonesia. Dan yang ketiga, sebagai pendidikan dan pembelajaran. Bahasa adalah penting dalam pembelajaran dan pendidikan. Melalui bahasa, pengetahuan dan informasi dapat disampaikan kepada individu atau kelompok yang ingin belajar. Bahasa juga memungkinkan kita untuk berbagi penemuan baru, teori dan pemahaman dalam berbagai bidang ilmu, pengetahuan dan disiplin lainnya. Bab 2. Arti kecerdasan dan fungsi ragam bahasa. Arti bahasa. Secara umum, bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh suatu komunitas atau kelompok manusia. Ini melibatkan penggunaan kata-kata, simbol, dan aturan grammar untuk menyampaikan pesan. Lalu adalah fungsi bahasa. Yang pertama, sebagai komunikasi. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Manusia menggunakan bahasa untuk menyampaikan pikiran, ide, perasaan, dan informasi kepada orang lain. Yang kedua, ekspresi identitas. Bahasa juga dapat mencerminkan identitas budaya, etnis, atau sosial seseorang atau suatu kelompok. Yang ketiga, pembelajaran. Bahasa digunakan sebagai alat pembelajaran di sekolah dan lembaga pendidikan untuk mentransfer pengetahuan dari satu generasi ke generasi lainnya. Dan yang keempat, pertukaran sosial dan ekonomi. Dalam konteks sosial dan ekonomi, bahasa memungkinkan manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi,
bernegosiasi dan menjalin hubungan sosial. Ragam bahasa. Yang pertama, ragam lisan dan bahasa tulis. Bahasa dapat dibagi menjadi ragam lisan, misalnya percakapan sehari-hari, dan ragam tulis, misalnya artikel, buku, atau surat resmi. Sebagai ragam sosial, bahasa dapat berbeda-beda tergantung pada konteks sosialnya. Misalnya, gaya bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari dapat berbeda dengan gaya bahasa yang digunakan dalam situasi formal atau akademis. Yaitu ada ragam daerah. Bahasa dapat memiliki variasi regional atau dialek berdasarkan lokasi geografisnya. Setiap wilayah dapat memiliki kosakata, aksen, atau struktur gramatika yang khas. Ragam fungsional. Bahasa juga dapat bervariasi tergantung pada tujuannya, seperti bahasa ilmiah, bahasa agama, atau bahasa hiburan. Bab 3. Huruf kapital, huruf miring berdasarkan EYD. Ejaan yang disempurnakan atau EYD di Indonesia menetapkan beberapa aturan terkait penggunaan huruf besar atau kapital dan huruf miring. Berikut adalah beberapa pedoman umum berdasarkan EYD. Yang pertama, huruf kapital. Huruf kapital yaitu dibagi-bagi sesuai dengan penggunaannya. Yang pertama, nama diri. Semua kata dalam nama diri seperti nama orang, nama tempat, nama merek, dan sebagainya ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, awal kalimat. Setiap awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, singkatan. Singkatan yang terdiri dari beberapa huruf atau kata diwakili oleh huruf kapital. Dan yang keempat, gelar dan pangkat. Gelar dan pangkat seperti profesor, doktor, presiden, dan sebagainya ditulis dengan huruf kapital. Huruf miring. Penulisannya dalam EYD tidak ada aturan khusus mengatur penggunaan huruf miring. Namun dalam konteks penulisan formal, huruf miring sering digunakan untuk menyoroti kata atau frasa tertentu. Dan catatan penting, huruf kapital sebaiknya digunakan dengan hati-hati agar tidak mengubah makna atau kata frasa. Penggunaan huruf miring dapat bervariasi tergantung pada pedoman penulisan yang diterapkan oleh lembaga atau penerbit tertentu. Dan penting untuk diingat bahwa aturan EYD dapat mengalami perubahan dan dalam situasi tertentu, pedoman tertentu dapat diterapkan sesuai dengan konteks penulisan. Bab 4. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Bahasa persatuan. Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa persatuan di Indonesia. Hal ini tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Keputusan ini diambil untuk memperkuat persatuan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah. Keunikan bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa persatuan. Sebagai bahasa persatuan di negara yang memiliki keragaman etnis dan budaya, bahasa Indonesia menjadi contoh sukses dalam menyatukan masyarakat yang beraneka ragam. Yang kedua, aksara Latin. Penggunaan aksara Latin membuat bahasa Indonesia lebih mudah dipelajari oleh penutur bahasa-bahasa non-Asia, menjadikannya lebih terbuka lagi bagi komunikasi internasional. Yang ketiga, kaya kosakata. Keanekaragaman kosakata bahasa Indonesia mencerminkan budaya yang kaya dengan pengaruh dari berbagai suku dan agama di Indonesia. Bab 5. Arti serta fungsi ragam bahasa yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdapat berbagai ragam bahasa yang digunakan oleh masyarakat dalam konteks. Berikut adalah arti serta fungsi beberapa ragam bahasa yang umum di Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa lisan. Artinya, bahasa lisan mencakup berbagai bentuk percakapan sehari-hari, baik formal maupun informal, digunakan dalam interaksi antar individu dengan berfungsi memfasilitasi komunikasi sehari-hari, menjaga keakraban dalam komunikasi sosial, dan mengungkapkan ekspresi perasaan dan ide. Yang kedua, ragam bahasa tulis. Berarti mencakup bentuk-bentuk bahasa yang digunakan dalam tulisan resmi, surat menyurat, dan publikasi tertulis, dengan fungsi menyampaikan informasi yang jelas, menjalankan fungsi administratif, dan memberikan akses ke pengetahuan dan literatur. Yang ketiga, bahasa formal.
memiliki artian sebagai bentuk bahasa yang digunakan dalam konteks resmi seperti pidato, presentasi, atau dokumen hukum, berfungsi menunjukkan kesopanan, kelayakan dalam situasi resmi. Yang keempat, bahasa informal berarti mencakup gaya bahasa yang lebih santai dan akrab, seringkali digunakan dalam percakapan sehari-hari atau lingkungan sosial yang tidak resmi, berfungsi membangun hubungan antar pribadi yang lebih dekat, mengekspresikan emosi dan menciptakan suasana yang santai. Selanjutnya, ragam bahasa daerah berarti mencakup variasi bahasa yang digunakan dalam suatu daerah atau oleh suatu etnis tertentu, dengan fungsi menunjukkan identitas regional atau etnis, serta memperkuat kebanggaan dan kebersamaan dalam suatu komunitas. Bahasa gaya berarti dalam konteks tertentu seperti bahasa ilmiah, bahasa hukum, atau teknis, yang berfungsi sebagai efektif dalam bidang-bidang khusus. Bab 6. Penalaran karangan dalam bahasa Indonesia. Penalaran dalam konteks karangan bahasa Indonesia merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengembangkan argumen atau pemikiran secara logis, kohesif, dan meyakinkan dalam suatu tulisan. Ini melibatkan kemampuan untuk menyusun dan menyajikan ide-ide yang jelas, didukung oleh bukti, fakta, dan logika yang kuat. Tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca atau pendengar mengenai suatu pandangan atau pendapat tertentu. Maksud dari penalaran dalam karangan bahasa Indonesia dapat diuraikan dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama, pembangunan argumen, dengan arti membangun argumen yang logis dan struktur. Yang kedua, logika dan konsistensi, yang berarti dalam menyusunnya harus menghubungkan ide-ide. Yang ketiga, penggunaan bukti dan fakta, dengan arti memperkuat argumen dengan menggunakan bukti atau fakta yang relevan. Yang keempat, reputasi terhadap argumen alternatif, dengan arti merespon argumen alternatif untuk memperkuat posisi yang diambil. Yang kelima, kesimpulan yang kuat. Ini menunjukkan kita harus memberikan ringkasan yang kuat dalam argumen-argumen yang telah diajukan. Yang keenam, perhatian pada audiens, mengadaptasi bahasa dan gaya penulisan agar sesuai dengan pemahaman dan harapan pembaca atau pendengar. Yang ketujuh, penggunaan bahasa yang efektif, memilih kata dan struktur kalimat yang efektif untuk menyampaikan argumen yang jelas. Yang kedelapan, relevansi dan keterkaitan ide. Kesimpulan, bahasa Indonesia yang tidak hanya sebagai alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga sebagai pilar persatuan bangsa dan sarana komunikasi ilmiah. Sejarah bahasa Indonesia menyoroti perjalanan evolusi bahasa ini sebagai bahasa persatuan di Indonesia. Bahasa juga dilihat sebagai sarana komunikasi ilmiah yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan di dunia akademis. Pemahaman arti kecerdasan, fungsi dan ragam bahasa memperlihatkan kompleksitas dan fleksibilitas bahasa dalam berbagai konteks, dan aturan penggunaan huruf kapital dan huruf miring berdasarkan EYD menunjukkan upaya standarisasi untuk menjaga konsistensi dan kejelasan dalam penulisan. Secara keseluruhan, bahasa Indonesia tidak hanya mencerminkan identitas nasional, tetapi juga mengemban peran penting dalam memajukan komunikasi, pendidikan, dan pertukaran gagasan dalam masyarakat. Terima kasih.